Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda amma ba'd. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan poin selanjutnya dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita masuk di halaman 83 dari dosa besar yang ke-25, yaitu qatilu nafsihi, yaitu orang yang bunuh diri. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diketahui di awal ini adalah bahwasanya jiwa seorang hamba yang dia hidup dengan jiwa tersebut, hidup pula dengan jasad tersebut, itu adalah bukan milik hamba itu sendiri. Jadi ketika jasad tersebut dan jiwa itu bukan milik dia, maka dia tidak leluasa untuk bersikap dan berbuat dengan jiwa itu. Artinya jiwanya, jasadnya, badannya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menyikapi jasad tersebut seperti seorang yang dititipi sesuatu, menyikapi titipan tersebut. Dia harus jaga, dia harus pelihara, dia harus jaga keamanannya, dia harus jaga kebaikannya. Demikian juga dengan jiwa seorang hamba. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup, dan kehidupan tersebut yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan jasad yang Allah berikan, titipkan kepadanya, bukan menjadikan dia berbuat semena-mena dengan jasad tersebut. Makanya ketika seorang melakukan bunuh diri, dia adalah dosa dan bukan sembarang dosa. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini, wahiyya min a'zamil kabair, dan dia salah satu dari dosa besar yang paling besar. Dan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, beberapa ayat dari surah An-Nisa. Beliau menyebutkan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bikum rahima, sangat penyayang kepada kalian. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Di sini maksudnya adalah, dalam pembahasan kita, janganlah seorang membunuh dirinya sendiri. Janganlah masing-masing muslim, masing-masing muslimah membunuh dirinya sendiri. Dan Allah sebutkan, innallaha kana bikum rahima. Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala sangat peduli kepada kalian. Dan kalau kita lihat problem-problem yang membawa seorang hamba kepada membunuh diri, di antaranya adalah karena al-qalaq, yaitu kegalauan hati, kekalutan pikirannya tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Taha, ingat saya ayat 124, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang sempit. Maka jalan terbaik untuk melapangkan hidup yang terasa sempit, untuk memuluskan hidup yang terasa penuh hambatan, adalah dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah melarang di sini seorang hamba membunuh dirinya, membunuh jiwanya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha kana bikum rahima. Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada kalian. Sejatinya kehidupan seorang hamba yang berujung dengan bunuh diri adalah dia merasa tidak ada yang peduli dengan hidupnya, tidak ada yang menyayangi hidupnya, tidak ada yang memberikan belas kasihan kepada dia. Maka Allah tegaskan dengan namanya Ar-Rahim, innallaha kana bikum rahima, dengan sifatnya yang penuh rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat selanjutnya,
wa man yaf'al zalika 'udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut dengan tanpa hak, melanggar haknya, dan udwana dengan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Artinya apa? Artinya di sana ada seorang, dia seperti bunuh diri, tetapi sejatinya dia melakukan hal itu karena kesalahan. Karena kesalahan, bukan karena keinginan dia. Hal seperti itu tidak masuk dalam pembahasan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti isi hati seorang hamba. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulma, melanggar batasan Allah dan melakukan kezaliman, fasawfa nuslihi nara, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan di ayat selanjutnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar itu di antara dosa-dosa yang mana kami larang kalian mengerjakannya, niscaya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kecil kalian. Sesungguhnya dan kami akan masukkan kalian ke dalam mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia, yaitu syurga. Ini ada dua indikasi ya dalam ayat-ayat ini bahwa membunuh diri adalah dosa besar. Pertama adalah Allah menyebutkan wala taqtulu anfusakum. Ini pertama. Yang kedua adalah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jadi perintah untuk menjauhi dosa besar, salah satu indikasi bahwa hal ini adalah dosa besar. Nah, ayat demi ayat yang membahas tentang hal ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya bunuh diri dosanya itu jauh lebih besar daripada membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Artinya seorang bunuh diri itu lebih besar dosanya daripada seorang membunuh orang lain. Lebih besar daripada orang membunuh orang lain. Dengan dua sebab. Sebab pertama, orang yang membunuh dirinya sendiri, dia tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia membunuh dirinya, maka saat itu dia langsung wafat. Sedangkan ketika dia membunuh orang lain, maka masih ada kesempatan dia untuk bertaubat. Terlebih ketika dia belum diproses atau tidak diketahui sebagai pembunuh oleh hakim yang memutuskan perkara, masih ada kesempatan untuk dia bertaubat. Dan siapa yang bertaubat, kata Nabi SAW, at-taibu minaz zanbi kaman la zanba lahu. Seorang yang bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. Alasan kedua adalah karena kalau dia membunuh orang lain, itu karena permusuhan dia dengan orang itu. Tetapi kalau dia membunuh jiwanya, itu dikarenakan permusuhan dia dengan Allah. Karena dia merasa takdir Allah menyulitkan dirinya. Karena dia merasakan takdir Allah Subhanahu wa taala menyulitkan dirinya. Maka para ulama menyebutkan bunuh diri, yaitu membunuh diri sendiri, itu dosanya jauh lebih besar daripada membunuh jiwa yang lain. Kemudian beliau bawakan firman Allah dalam surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan ayat 68 Allah menyebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak. Salah satunya adalah jiwa dia sendiri. Dengan definisi yang kita sebutkan tadi, jiwa kita adalah amanah. Makanya ketika para ulama menyebutkan, menasihati orang-orang yang mengkonsumsi narkoba dan sebagainya, kemudian berhujah bahwa itu adalah jiwa mereka, jasad mereka, yang rusak adalah fisik mereka, maka para ulama menyebutkan bahwa jiwa yang mereka miliki bukan jiwa mereka. Buktinya apa? Buktinya ketika malaikat ingin mencabut nyawanya, dia tidak bisa melarang. Dan itu tanda bahwa jiwa tadi bukan milik dia. Berbeda dengan seorang punya barang milik dia, kemudian ada orang ingin mengambil barangnya, bisa dia untuk membela diri agar tidak diambil barang itu. Tetapi ketika jiwanya diambil oleh malaikat, dia tidak bisa untuk menghalang malaikat tersebut mengambil
jiwanya, karena memang itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Jundub bin Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'." Dulu pada masa sebelum kalian, di masa Bani Israel, ada seorang laki-laki yang terkena luka dalam perperangan, terkena luka. Fajazi', kemudian akhirnya dia putus asa hingga berkeluh kesah, kena luka, bercucuran darahnya, ternyata dia belum juga syahid dengan luka tersebut. Kemudian apa yang dia lakukan karena tidak bisa menahan sakit? Fa akhadha sikkinan fahazza biha yadahu, sehingga dia mengambil sebilah pedang atau pisau, kemudian dia memotong urat nadinya. Fama raqad damu hatta mat, sehingga darahnya bertumpahan, bercucuran, mengalir sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam hadis kursi, "Badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah." Hambaku mendahuliku dalam mencabut nyawanya. Artinya harusnya tugasnya tugas Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya adalah biarkan Allah yang menentukan bagaimana seorang itu dicabutkan nyawanya. Jangan dia mengambil peran malaikat dan mengambil peran Allah Subhanahu wa taala. Badarani 'abdi bi nafsi, hambaku mendahuliku membunuh dirinya sendiri. Qad haramtu 'alaihi al-jannah, dan aku haramkan baginya syurga. Di sini ada sebuah kaidah bahwasanya kata para ulama, man ta'ajjala bi syai'in 'uqiba bi hirmani. Siapa yang tergesa-gesa meraih sesuatu, dia akan diharamkan untuk mendapatkannya. Ini kaidah semua perkara. Siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu, maka dia akan diharamkan dari mendapatkannya. Dalam dunia apapun itu, dunia ilmu, dunia dakwah, dunia mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam urusan dunia itu sendiri, seorang ketika tergesa-gesa dia tidak akan mendapatkan hasil. Dan hamba ini di dalam perperangan, dan seharusnya dengan syahid dia mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala dan terlindung dari azab kubur. Tetapi karena dia tergesa-gesa, kemudian dia tusuk atau dia putuskan urat nadinya, maka dia diharamkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan syurga di sini dengan dua makna yang pernah kita sebutkan. Artinya dia diharamkan surga selamanya kalau dia membolehkan melakukan hal itu. Artinya dia luka, kemudian dia tidak tahan, kemudian dia memiliki keyakinan boleh seorang hamba mengiris urat nadinya. Kalau dia menghalalkan itu, berarti dia abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah menghalalkan yang Allah haramkan adalah kesyirikan, adalah kekufuran, adalah kekufuran. Sementara kalau dia hanya putus asa, kemudian tidak menghalalkan hal itu, maka dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga di zaman para nabi, di zaman para sahabat di masa Nabi SAW, para sahabat melihat seseorang yang berperang dengan begitu gagahnya. Kemudian para sahabat mengatakan, sebaik-baik orang ini adalah dia, atau sebaik-baik orang adalah dia ini. Yaitu mereka melihat, para sahabat melihat orang-orang ini, yaitu orang-orang kafir, dibunuh oleh orang yang mereka puji ini. Kata Nabi SAW, huwa finnar, dia di neraka. Maka para sahabat, salah satu di antara mereka tentunya heran, orang yang membunuh banyak orang kafir, kemudian kata Nabi dia di neraka. Ternyata umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah didapatkan bahwa dia terkena panah, kemudian dia menjauh dari medan perang. Kemudian dilihat oleh para sahabat ini, dia tancapkan pedangnya dengan mata pedang tersebut menghadap ke langit, kemudian dia jatuhkan tubuhnya hingga tertusuk oleh pedang tersebut. Maka ini diharamkan seorang membunuh dirinya dengan apapun caranya. Nah, bagaimana balasannya? Di sini Rasulullah sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebatang besi, maksudnya pisau atau pedang dan semisalnya, maka besi yang dia gunakan tersebut akan menusuk perutnya di neraka jahannam.
Dalam riwayat yang lain disebutkan, siapa yang membunuh diri dengan terjun dari tempat tinggi, maka kelak di neraka dia akan terjun dan masuk ke dalam dasar neraka. Siapa yang bunuh diri dengan racun, kata Nabi, dia meneguk summan, meneguk racun, maka dia akan diberikan racun oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Al-jaza' min jinsil amal. Allah Subhanahu wa taala membalas seseorang itu dengan amalnya. Dan ini adalah balasan apa? Balasan keburukan. Adapun hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, kebaikan dibalas dengan kebaikan, ini hanya bahasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau keburukan dilakukan seorang hamba, dibalas dengan keburukan seperti itu. Tapi kebaikan, Allah sebutkan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan yang Allah balas jauh lebih banyak daripada kebaikan yang kita berikan. Itu konsep luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan kesalahan satu, kemudian dicatat oleh malaikat satu kesalahan, tetapi ketika seorang melakukan kebaikan satu, maka akan dibalas dengan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan khalidan mukhaladan fiha abada, kasusnya sama. Kalau dia menghalalkan, maka dia kufur. Kalau tidak menghalalkan, maka dosa besar dan bukan kufur. Perhatikan di sini. Allah sebutkan kata abadan, selamanya. Sedangkan ketika membunuh jiwa mukmin, Allah sebutkan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, tidak ada abadannya. Khalidan fiha, sementara di sini ada mukhalladan fiha abadan. Di sini menandakan benar bahwa membunuh diri sendiri itu adalah dosa yang lebih besar daripada membunuh jiwa yang lain. Wa man qatala nafsahu bisummin, siapa yang membunuh jiwanya dengan racun, fasummuhu fi yadihi, maka kelak pada hari kiamat racunnya tersebut di tangannya, yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha, dia akan menghisap racun tersebut pada hari kiamat. Kemudian di dalam sebuah hadis sahih tentang seorang laki-laki yang merasakan sakit karena terluka, lalu dia meminta agar kematiannya disegerakan, kemudian pun dia membunuh dirinya dengan ujung pedangnya. Rasulullah mengatakan huwa finnar. Kemudian dari Yahya bin Abi Bukhair, dari Abi Kilabah, dari Thabit bin Ad-Dhahhak, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, la'nul mu'min ka qatlihi, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrihi fa huwa ka qatilihi, siapa yang menuduh seorang mukmin dengan menyebut dia adalah orang kafir, maka dia seperti membunuhnya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'azzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Pendalilan kita di ujung, siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan digunakan untuk mengazabnya pada hari kiamat. Maka di sini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin harus menyayangi dirinya sendiri. Sebagaimana perjuangan dia setiap harinya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya, sebagaimana ucapan penyihir Fir'aun ketika mereka beriman kepada Musa, kemudian diancam oleh Fir'aun alaihi la'natullah. Apa kata para penyihir tersebut? Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana, sesungguhnya kami beriman kepada Rabb kami adalah agar Rabb kami mengampuni dosa-dosa kami. Dan ini perjuangan seorang hamba setiap harinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup adalah untuk mengejar hal itu, untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang hamba menjadikan dirinya dibunuh oleh dirinya sendiri atau membuat dirinya terhenti dengan membunuh dirinya sendiri, kesempatan dia menuju ampunan Allah itu sangat kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala beri dia jiwa yang dititipkan pada badannya itu agar dia mengerti ubudiyah, agar dia mengerti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia telah lancang dengan jiwa tersebut, kata Allah tadi, badarani abdi, dia mendahuliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sulit seorang hamba mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap putus asa ini sikap orang kafir. Allah sebutkan dalam surah Yusuf, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun.
tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kita lanjut dosa besar yang ke-26, yaitu hakim yang jahat. Hakim yang jahat. Nah, al-qadi as-su, hakim yang jahat. Hakim yang jahat, hal ini dibawakan oleh beliau, sejatinya seorang hakim tidak perlu dia berbuat jahat, karena tampuk keputusan memutuskan perkara itu berada di tangan dia. Harusnya dia leluasa untuk memutuskan sesuatu dengan keadilannya, dengan kebenarannya. Karena biasanya yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang lemah, tidak mampu meraih hukum. Tetapi ketika hakim berbuat jahat, seorang qadi, pemutus perkara berbuat jahat, menandakan bahwa dia memiliki jiwa yang buruk, dan ini adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, ayat ini sering dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan pemerintah. Padahal di surat yang sama, surah Al-Maidah, itu ada dua lafaz yang berbeda, yaitu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia zalim. Tetapi mereka hanya memilih apa? Kafir. Tidak memilih zalim, tidak memilih fasik. Nah, walaupun yang dibawakan di sini oleh Al-Imam Az-Zahabi, faulaika humul kafirun, maksudnya adalah kufrul amali, kufur amalan. Jadi kekufuran itu ada dua, kufrun i'tiqadi, kekufuran i'tiqad, dan ini mengeluarkan dari Islam. Yang kedua adalah kufur amali, kufur amali, dan ini tidak mengeluarkan seorang hamba dari keislamannya. Di antaranya adalah berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dia tidak menganggap hukum dia buat tersebut lebih baik daripada hukum Allah. Kalau dia menganggap hukum dia lebih baik daripada hukum Allah dan dia melegalkan hal itu, maka dia jatuh di dalam kekufuran. Kemudian apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ini muqaddimah beliau rahimahullah wa azza wa jal membawakan ayat-ayat ini. Dan beliau membawakan surah Al-Baqarah 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan sesuatu yang kami turunkan, minal bayyinat, dari penjelasan, keterangan-keterangan, wal huda, dan juga petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Dan di sini tidak disebutkan siapa yang melaknat. Artinya siapapun yang bisa melaknat akan melaknat orang yang menyembunyikan kebenaran ini. Karena itu seorang tersebut akan dikatakan adil dalam hukumnya kalau dia memutuskan dengan ilmu. Kalau dia memutuskan dengan ilmu, maka dia dikatakan dengan adil. Dan seorang tersebut dikatakan tidak adil dengan hukumnya kalau dia melakukan dua sikap. Pertama adalah dia tidak memutuskan dengan ilmu. Ini dia tidak adil. Yang kedua adalah, yang pertama tadi maksudnya adalah dia memutuskan dengan kejahilan. Yang kedua adalah dia punya ilmu namun dia sembunyikan. Maka ini juga adalah bukan keadilan, alias kezaliman. Yang pertama, dia memutuskan tanpa dasar ilmu. Dia tidak mengerti tapi dia menjadi hakim. Kayak ini zalim, bukan keadilan. Yang kedua adalah dia punya ilmu tetapi dia sembunyikan ilmu itu. Dan hal ini juga kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini orang yang menyembunyikan kebenaran ini, al-bayyinati wal huda, keterangan dan petunjuk, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam kaidah Islam
Ada sebuah kaidah, kitmanul ilmi fi waqtil hajah haram. Menyembunyikan ilmu di saat dibutuhkan itu haram. Menyembunyikan ilmu di saat dibutuhkan itu haram. Maka dilihat, kalau ternyata orang tersebut terdesak untuk mendapatkan ilmu itu kemudian disembunyikan, maka dia melakukan keharaman. Dan bukti ini dosa besar adalah Allah sebut dengan Allah melaknat mereka, dan orang-orang yang melaknat pun melaknat mereka. Kemudian Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang saya tidak ridhoi. Di sanad ini ada Abdullah bin Muhammad Al-Adawi, dan dia adalah seorang yang dhaif kalau meriwayatkan hadis. Tetapi di sini disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah, tapi Imam Zahabi mendhaifkannya, yaitu hadis la yaqbalullahu salata imamin hakama bighairi ma anzalallah. Allah tidak menerima salat seorang pemimpin yang memutuskan hukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Zahabi tidak menerima hadis ini. Al-Hakim juga mensahihkan tanggung jawab itu dibebani kepadanya. Dari hadis Buraidah dia berkata, Rasulullah bersabda, qadin fil jannah wa qadiyani fil nar. Ada seorang hakim di surga dan ada dua orang hakim di neraka. Berarti ada 3 jenis hakim. Satu di surga, satu di neraka. Terlepas dari hakim ini di surga, menjadi seorang hakim bukanlah pilihan terbaik. Nanti akan beliau sebutkan dalilnya. Qadin arrafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Yaitu seorang yang qadi, pemutus perkara, hakim yang mengetahui kebenaran, dan dia memutuskan perkara dengan ilmu pengetahuan tersebut tentang kebenaran tersebut, dia putuskan dengan hal itu, fahuwa fil jannah, maka dia tempatnya di surga. Karena apa? Pertama dia memutuskan, dia tahu kebenaran, kemudian dia putuskan dengan kebenaran. Jadi ada sebuah hal yang harus kita ketahui jemaah, yaitu siapa yang memutuskan perkara tanpa ilmu kemudian dia benar, maka dia berdosa. Seorang yang memutuskan perkara tanpa ilmu tapi ternyata jawabannya, keputusannya benar, dia dosa. Ada seorang bertanya kepada kita tentang suatu hukum, kemudian kita jawab padahal kita nebak, dan ternyata jawabannya benar, maka kita berdosa. Dosanya apa? Berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu ini adalah termasuk dosa yang besar pula. Jadi kalau tidak tahu, ya lebih baik dia diam. Makanya tadi malam tidak biasanya ada teman sampai ke rumah. Akhirnya saya temani mereka sebentar, sholat di masjid. Ternyata sendalnya kawan tersebut hilang. Dan zon beliau, keyakinan beliau bahwa sendalnya itu karena salah bawa. Artinya dia meletakkan sendal di samping sendal yang mirip. Sendal yang mirip. Sendalnya lebih buruk sebenarnya. Sendal orang itu lebih bagus. Akhirnya kita nggak berani memutuskan. Anak sama teman yang satu lagi ditanya, gimana Ustaz, boleh nggak Anda bawa sendalnya? Kita bilang, ntar Ustaz, kita tunggu dulu, mungkin orangnya balik. Sampai Isya, ternyata sampai masjid sepi, ternyata tidak ada yang balik. Akhirnya sebelum memutuskan kita cari fatwa dulu. Adalah kesimpulan. Di antara kesimpulan tersebut, akhirnya sendal beliau bawa dengan sebuah kesimpulan hukum-hukum yang diambil. Lihat satu sisi, lihat juga barang ini kira-kira barangnya sangat berharga atau tidak, kemudian kira-kira orang ini akan kembali atau tidak, kemudian benar nggak ini mirip dengan sendal dia atau tidak. Semua sisi dikumpulkan, adalah kesimpulan akhirnya diambil. Walaupun ada fatwa yang mengatakan lebih baik dia tidak ambil, tetapi ada fatwa yang menekankan kalau semua unsur-unsur tadi ada, maka dia boleh ambil. Maka intinya di situ, siapa yang memberikan fatwa sementara dia belum memeriksa hukumnya, kemudian dia benar, maka orang yang mendapatkan fatwanya dia selamat karena benar, tetapi dia sebagai pemberi fatwa berdosa.
Makanya di sini yang masuk surga disebutkan apa? Qadi arafal haq faqada bihi. Seorang hakim dia tahu kebenaran dan dia putuskan dengan kebenaran tersebut. Nabi enggak sebutkan qadin qada bil haq, seorang qadi yang memutus dengan benar. Artinya bisa jadi dia tanpa ilmu tapi benar, bukan itu yang dimaksud. Tapi dia punya ilmu dulu, kemudian dia putuskan dengan ilmu, ternyata itu adalah benar dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah, maka dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang di neraka ada dua jenis. Yang pertama adalah qadin arafal haq. Seorang hakim yang tahu kebenaran. Fajara muta'ammidan fahuwa finnar. Dia tahu kebenaran tetapi dia melakukan dengan kezaliman, menyelisihi ilmunya, memutuskan tanpa hak, maka dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kena sebutkan di awal tadi yang ada dua jenis. Yang kedua adalah wa qadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Dan seorang hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu, dia juga di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini satu sisi mengajarkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu, bahkan di dalam dalil-dalil syar'i disebutkan bahwasanya apa? Seekor anjing yang dilatih untuk berburu, dilepas dengan basmalah, maka buruannya menjadi halal. Seekor anjing yang kita tahu kenajisannya dan tidak disarankan untuk memeliharanya, tetapi ternyata kalau dilatih kemudian dilepaskan dengan basmalah, kemudian dia berburu dan mendapatkan mangsa, maka menjadi halal karena dia dilatih tadi, karena dia dilatih. Kalaupun dia adalah dilepaskan dengan basmalah tapi tidak dilatih, maka dia tidak masuk dalam pembahasan hal ini. Ya, makanya ilmu itulah yang menjadikan seorang tersebut berbeda dengan kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah. Maka seorang hamba dalam sisa usia dia jamaah adalah dia hanya nampakkan keseriusan dia belajar. Dia tidak perlu menampakkan ya Allah aku hafal ini, aku paham itu, tidak perlu. Karena tugas memahamkan, tugas menjadikan kita paham atau tidak, itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang guru tidak mampu, dia hanya berikhtiar. Tapi tugas seorang hamba adalah ya Allah saya belajar, ya Allah saya belajar, ya Allah saya belajar. Kemudian kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Zahabi di sini, saya berkata, jadi setiap orang yang memutuskan hukum tanpa ilmu dan tanpa dalil dari Allah dan Rasulnya atas sesuatu yang dia putuskan, maka dia masuk dalam ancaman ini. Makanya di antara yang banyak juga menghuni neraka adalah ahli ibadah. Ahli ibadah yang tanpa ilmu tentunya. Karena ilmulah cahaya seorang tersebut untuk melihat yang benar atau yang salah. Ilmu adalah petunjuk dia, ilmu adalah ways-nya dia, adalah map-nya dia untuk menuju jalan kebenaran. Syarik meriwayatkan dari Al-A'mash, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Buraidah, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah bersabda, qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. Ada dua qadi, yaitu dua hakim di neraka dan satu lagi di syurga. Fama zanbul ladzi jahil? Kemudian ditanya oleh para sahabat, apa dosa orang yang tidak tahu wahai Rasul? Qala zanbuhu an la yakuna qadiyan hatta ya'lam. Beliau menjawab dosanya adalah bahwa dia tidak boleh menjadi hakim hingga dia berilmu. Enggak boleh dia memberikan jawaban hingga dia berilmu. Kalau dia tetap ingin mendapatkan gelar sebagai hakim tetapi dia melanggar konsep ilmu, maka itulah dosanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud para sahabat bertanya hal ini adalah harusnya kan orang jahil enggak dihukum, kan begitu? Harusnya orang jahil enggak dihukum. Makanya para sahabat mengatakan, apa dosa yang tidak berilmu itu? Kata Nabi, seharusnya dia tidak menjadi hakim kalau dia tidak memiliki ilmu. Yang lebih kuat daripadanya adalah hadis Ma'qil bin Sinan dari Nabi. Beliau bersabda, ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummah fala ya'dilu fihim illa kabahallahu finnar. Tidaklah seorang pun berkuasa dari urusan umat ini, baik dia hakim, baik dia ustaz, baik dia ulama, baik dia jaksa dan sebagainya, diberikan kekuasaan mengayomi umat, kemudian dia tidak bersikap adil di antara mereka, melainkan dia akan dijerembabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan hadis berikut menjelaskan tentang buruknya
atau bahayanya profesi menjadi seorang hakim. Utsman bin Muhammad Al-Akhnasi meriwayatkan, dan dia ini adalah seorang rawi yang sodok. Sodok itu lebih dari sadik, lebih dari jujur. Sodok itu mubalaghah, artinya apa? Berlebih-lebihan, artinya dia banyak mengumpulkan kejujuran. Sodok. Dari Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man ju'ila qadiyan bainan nas faka'annama zubiha bighairi sikin. Siapa yang dijadikan hakim di antara manusia, diangkat jadi pemutus perkara, maka seakan-akan dia telah disembelih dengan pisau, dengan tanpa pisau, bighairi sikin, dengan tanpa pisau, karena dia berada di antara azab dunia dan bila dia benar, apa di sini? Karena dia berada di antara azab dunia bila dia benar dan azab akhirat bila dia salah. Ini tambahan dari penerjemah ya. Maksudnya azab dunia adalah kalau dia memutuskan dengan benar, pasti ada yang memusuhi dia. Pasti ada yang memusuhi dia. Dan kebenaran itu memang sulit. Kebenaran itu memang pahit, dan kebenaran itu memang menjadikan seorang itu mudah untuk disakiti. Tetapi ingat, kebenaran itu sendiri adalah manis. Kebenaran itu sendiri adalah manis. Jadi bagaimana seorang mengobati pahitnya sikap orang lain kepada dia ketika dia benar, adalah dia berpikir tentang kebenaran itu. Jangan berpikir sikap orang. Sikap orang ini pahit. Kebenaran itu adalah sejatinya membawa kemanisan. Nah, kalau dia lihat sikap orang, maka dia akan lihat pahitnya aja. Dia akan lihat pahitnya dia. Maka ibarat seorang menikmati sebuah minuman, kopi misalnya. Kalau kopi itu menurut dia pahit, maka coba dia lihat manfaatnya kopi. Maka dia akan merasakan ini adalah manis. Lebih pahitnya kopi tidak bisa mengalahkan manisnya khasiatnya. Kan ada, mau tidak mau kopi ada khasiatnya. Demikian juga obat dan sebagainya. Nah, siapa yang menjadi hakim? Berat urusannya, Allah. Mengurus diri sendiri aja kita sulit pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam apapun seorang itu, kalau dia tidak diberikan Allah ini, tidak diberikan Allah itu, harusnya dia bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengurangi hisabnya, tidak memberikan dia banyak hisab. Karena orang yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setengah hari lebih telat masuk surga. Berapa tahun? 500 tahun telat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Telat masuk surga aja itu udah rugi. Telat masuk surga aja udah rugi karena sibuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengurus perkara manusia seperti ini. Makanya ketika sahabat yang mulia Abu Dzar yang terkenal dengan zuhudnya minta jabatan kepada Nabi, ketika Nabi SAW ingin memberikan jabatan, kata Abu Dzar, berikan kepadaku wahai Rasul. Terkenal dengan zuhudnya, tidak cinta kepada dunia. Maka apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaka dhaif, engkau itu lemah ya Abu Dzar. Dan manusia harus ingat jati dirinya. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan ayat, biar lebih jelas, Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jati diri manusia. Dan ini juga menjadi motivasi untuk terus belajar. Allah mengatakan, "Inna aradna al-amanah." Sungguhnya kami pernah menawarkan amanah ini, amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. "Alas samawati wal ardi wal jibal." Kami tawarkan kepada langit. Kata langit, enggak ya Allah. Wal ardi, kepada bumi. Kata bumi apa? Tidak ya Allah, kami tidak mampu. Wal jibal, dan gunung juga ditawarkan mereka. Apa kata Allah? Fa abaina an yahmilnaha. Semuanya mengatakan kami tidak mampu ya Allah, kami menolak. Kemudian Allah lanjutkan, wa ashfaqna minha. Maka ketika mereka menolak, kami kasihan sama mereka, kata Allah. Kami tidak paksa, dan memang Allah tidak suka memaksa. Wa hamalaha al-insan, dan manusia mengatakan kasih kepada kami ya Allah. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Tadi sodok, masih ingat ya?
Innahu kana zaluman jahula. Dia itu zalum, berarti paling zalim. Jahul, paling jahil. Ini predikat manusia. Ini predikat manusia. Jadi kalau ada seorang mengatakan dia adalah orang yang paling adil, enggak. Sulit untuk memastikan. Karena Allah telah sebutkan zalum. Zalum. Manusia tersebut sangat zalim. Makanya kalau dia meminta tampuk kepemimpinan sangat pasti. Kita tidak mendahului takdir. Sangat pasti dikatakan dia tersebut apa? Akan mengingkari amanahnya, akan menyalahgunakan jabatannya, sudah sangat pasti. Karena tidak ada seorang pun berambisi dengan jabatan, dengan tahta dan sebagainya, kecuali seorang yang lupa bahwa dia zaluman jahula. Zaluman jahula. Masih ada kesempatan untuk mengurangi kezaliman dia dan mengurangi kejahilan dia, yaitu dengan apa? Dengan dia tahu dirinya dan dia tahu Rabbnya. Dia tahu dirinya, tahu Rabbnya, insyaAllah kezalimannya akan berkurang, kejahilannya akan pelan-pelan teratasi. Sedangkan apabila hakim itu beristihad, lalu memutuskan hukum berdasarkan dalil, terbukti kesahihannya, dia punya dalil kemudian dia beristihad, dan dia tidak memutuskan hukum berdasarkan pandangan semata, bukan logika saja yang dia pakai, dan pendapat itu tampak lemah baginya, maka dia telah mendapatkan pahala karena istihadnya, dan itu adalah suatu yang pasti. Ini berdasarkan sabda Nabi, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim dia memutuskan perkara dengan istihad, ada ilmu, hanya dia ada yang bertikai, kemudian dia dengar dari ini, dia dengar dari itu, dia lihat indikasi ini, indikasi itu dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia beristihad, ternyata benar, dia dapat 2 pahala. Pahala apa? Pahala istihadnya dan pahala benarnya. Kalaupun dia punya ilmu, kemudian dia berusaha beristihad, ternyata salah, karena salah satunya ternyata lebih bagus berhujah, padahal orang ini orangnya salah, maka dia dapatkan satu apa? Satu pahala, pahala istihadnya. Pahala istihadnya, sementara dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali lagi keutamaan ilmu. Dia dengan ilmu tapi ternyata salah, karena mungkin ditipu pihak ini dan pihak itu, tapi ternyata dia dapat pahala dengan ilmunya. Dan ilmu tidak pernah merugikan seorang. Ilmu tidak pernah merugikan seseorang. Karena itu kalau kita lihat ya, dulu para ulama, kalau nggak salah siapa namanya, saya lupa. Ada seorang ulama itu dia sangat rajin bekerja dalam urusan dunia. Maka ada yang bertanya kepada dia, Sa'id bin Musayyib atau siapa saya lupa. Bertanya kepada dia, "Kenapa saya lihat Anda berbeda dengan orang lain? Anda sangat serius dalam urusan dunia, sementara yang lain menuntut ilmu." Apa kata beliau? Rahimahullah, kata beliau, "Kalau bukan karena si fulan, saya tidak akan berniaga di pasar." Maksudnya apa? Kalau bukan karena untuk membiayai si fulan untuk ilmu, si fulan untuk ilmu, si fulan untuk ilmu, si fulan untuk ilmu, saya tidak akan berniaga. Maksudnya apa? Di sini ilmunya dia itu luar biasa lah. Ilmu dia menjadikan dia berpikir bagaimana dunia ini, wasilah ini, harta ini bisa dia gunakan ke jalan ilmu juga. Makanya kemarin di dalam majelis yang saya di Bengkong saya sebutkan, ada seorang bertanya kepada panglima perang Persia. Ini orang Persia yang jawab, orang yang bukan Islam. Mana yang lebih utama? Orang yang berilmu atau orang kaya? Jawaban orang berilmu. Tapi kata yang bertanya, kalau orang berilmu lebih mulia, kenapa orang berilmu ada di pintu rumah orang kaya, sementara orang kaya nggak ada di pintu rumah orang berilmu? Jawab beliau, karena orang berilmu tahu berharganya harta, sementara orang kaya tidak tahu berharganya ilmu. Pola pikir seorang itu berbeda. Pola pikir seorang itu berbeda. Dan kalau dia melihat hadis ini bahwa orang ini beristihad salah dalam apa ini? Dalam hukum pidana loh. Dalam hukum pidana yang menjadikan bisa menjadikan hak orang lain berpindah kepada pihak yang salah. Tapi kesalahan dia ternyata
dimaafkan dan dia mendapatkan satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan tingkatan balasan pahala apabila seorang hakim memegang beristihad dalam memberikan keputusan hukum, sedangkan apabila dia ikut-ikutan, perhatikan, taklid dalam keputusannya, maka dia tidak dapat dalam kebaikan tersebut. Artinya harus betul-betul istihad dia dengan ilmunya. Kemudian seorang hakim haram memberikan keputusan hukum ketika dia dalam keadaan marah. Ini enggak boleh. Karena itu Nabi SAW di dalam doa beliau pernah meminta, wa as'aluka qaulal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku memohon kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan ridho dan marah. Makanya seorang tersebut kalau dia diam, kalau dia ridho, mudah dia untuk berkata yang benar. Tapi kalau marah, sulit. Makanya kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seorang di antara kalian marah, diam. Kalau seorang di antara kalian marah, diam. Seorang hakim haram memberikan keputusan ketika dia dalam keadaan marah, terlebih atas lawannya. Terlebih ternyata di antara salah satu yang minta keputusan tersebut ada musuhnya. Ada orang yang punya masalah sama dia. Otomatis apa? Akan condong kepada pihak yang lain. Dan apabila pada suatu hari seorang hakim berkumpul padanya sifat kurang ilmu, kemudian ada tujuan yang tidak baik, kemudian akhlaknya jahat, kurang wara' terhadap dunia, yang haram, yang syubhat diambil, itu wara'nya tidak ada, maka kerugian telah terkumpul pada dirinya dan wajib atasnya memecatnya, maksudnya mengundurkan diri, bersegera membebaskan diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mudah enggak ini? Sulit. Kenapa? Kenapa kira-kira sulit? Kenapa sulit? Pertama kurang ilmu. Ya, dia udah enggak, menurut dia inilah yang bagus nih, peluang dipandang manusia, peluang dapat poin-poin dunia. Kemudian apa? Tujuannya udah tidak bagus. Tujuannya sudah tidak bagus. Jangankan hakim ya, jangankan hakim. Seorang ulama kalau tujuannya udah enggak bagus, fatwanya akan berubah dari masa ke masa sesuai dengan siapa yang ada di hadapan dia, sesuai dengan siapa yang minta. Makanya ada istilah fatwa pesanan gitu loh, fatwa pesanan. Nanti kalau begini fatwanya kayak gini karena permintaan ini dan sebagainya. Dan ini sulit bagi seorang hamba tersebut melepaskan dirinya dari hal itu kecuali dia berpikir tentang akibat dari dosa ini. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah bersabda, laknatullah ala rashi wal murtashi. Hadis ini sebenarnya harusnya di bab yang lain, karena ini bab riswah. Hadisnya tentang riswah. Tetapi di sini dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam bab ini dikarenakan apa? Dikarenakan biasa yang disuap adalah hakim. Yang disuap adalah hakim. Karena dia memiliki wewenang untuk memutuskan, dia yang memberikan vonis ini salah, ini benar, ini terdakwa, ini tersangka, ini tergugat, dan ini pelaku dan sebagainya. Dia yang memutuskan hal itu. Maka ketika dia mendapatkan riswah, ar-rashi ini yang beri riswah, murtasi yang menerima riswah, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya kenapa kira-kira dia orang yang diberikan seorang hakim ini diberikan riswah kemudian terlaknat? Kenapa kira-kira? Tadi saya sebutkan di awal pembahasan. Kira-kira kenapa? Ada yang lain? Tadi saya sebutkan karena dia yang punya hukum, dia yang bisa menentukan hukum. Harusnya dia justru menghukum yang kasih riswah. Dia harusnya menghukum yang memberikan sogok ini, bukan dia yang menerima sogokan, bukan dia yang menerima suap. Nah, di sini dari hal ini para ulama juga menjelaskan di poin ini. Sekarang asar agak cepat ya, jam 3 kurang. Nah, harus saya lihat. Kata para ulama dari hadis ini adalah hadis ar-rashi wal murtasi, orang yang memberikan sogokan dan orang yang menerima sogokan, nama tidak merubah hakikat. Gini, kata saya masih ingat guru kami menyebutkan,
Al-ibratu bil haqa'iq la bil musamma. Ibrah itu dengan hakikat bukan dengan nama. Ibrah itu dengan hakikat bukan dengan nama. Rishwah nanti akan disebut dengan uang terima kasih. Kan begitu? Apa itu? Suap akan disebut salam tempel. Padahal sogok, kan begitu. Riba disebut dengan faidah, kalau orang Arab menyebutnya ini faidah. Kalau kita disebutnya bunga. Khamar, orang Arab menyebut syarabun ruhi, itu minuman rohani. Minuman rohani. Apa? Khamar, arak, memabukkan. Jadi nama tidak merubah hukum. Nama sama sekali tidak merubah hukum. Seperti orang menyebut tuna apa? Pelacur? Apa? Tuna susila. Harusnya disebut pelacur biar mereka tidak nyaman dengan sebutan itu. Makanya al-ibrah bil haqa'iq la bil musamma. Seorang itu dinilai dengan hakikatnya, bukan dengan namanya. Bukan dengan namanya. Kita ambil satu lagi ya. InsyaAllah sempat. Dosa besar ke-27, yaitu membiarkan perbuatan keji pada istrinya. Coba saya cocokkan dulu. Nah, membiarkan perbuatan keji kepada istrinya atau memaksa perbuatan keji pada istrinya juga bisa. Pada keluarganya ini sebenarnya, bukan hanya istri. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 3, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki pezina tidak akan mengawinkan melainkan perempuan yang berzina, perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak mungkin dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang beriman. Dan ini menandakan ketika dikaitkan zina dengan az-zaniyah, dengan musyrikah, pezina dengan musyrik, ini indikasi dari dosa besar, walaupun dalil-dalil tentang zina itu adalah sangat banyak. Nah, maksud dari bab ini adalah ketika beliau membawakan surah An-Nur ayat 3 adalah di antara dosa besar yang dilakukan oleh seseorang adalah gimana saya menjelaskannya? Dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dia meremehkan memilih pasangan hidupnya, nggak peduli dia orang itu pezina atau tidak. Artinya dibiarin nih calon istri atau calon suami pezina, atau kemudian udah nikah, istri pezina, suami pezina, dia ridho dengan hal itu, maka ini adalah salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Membiarkan cuek, dan ini suami yang apa istilahnya? Dayus, suami yang dayus. Insyaallah akan dijelaskan di poin selanjutnya. Dari Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Yasar al-A'raj, Salim bin Abdullah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Nabi beliau bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 kelompok yang tidak akan masuk syurga. Al-aqu liwalidayhi, yaitu seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Wad-dayyus, dan seorang suami yang tidak punya rasa cemburu, dayyus. Wa rajulatun nisa, dan seorang perempuan menyerupai seorang laki-laki. Ini pembahasannya kita undur ya. Adapun di sini adalah dayus, yaitu suami yang tidak cemburu dengan istrinya berbuat dosa-dosa besar. Padahal dia bukan pelaku dosa besar, tetapi dia membiarkan hal itu, bahkan dia menyeret, dan kasusnya banyak di Indonesia, Allahul musta'an. Ingin instan mendapatkan uang sehingga melegalkan pasangan, maka hal ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar. Dia punya kemampuan. Kenapa di sini disebut, dalam bahasa Arabnya disebut qawwad, yaitu seorang panglima atau seorang pemegang rumah tangga yang membiarkan perbuatan keji ada pada keluarganya. Harusnya kan dia bisa, tapi dia biarkan, maka ini dosa besar walaupun dia bukan pelaku zina itu sendiri.
Kata Al-Imam Az-Zahabi, maka barang siapa mengira istrinya melakukan perbuatan keji, kemudian dia mengacuhkannya karena cinta kepada istrinya, atau karena dia menanggung hutang terhadapnya hingga dia lemah di hadapan istrinya, atau karena mahar yang berat, atau karena dia memiliki anak yang masih kecil, yang akan menyebabkan istrinya mengadukan kepada hakim dan menuntutnya akan mewajibkan penanggungan pengurusan mereka. Artinya, kalau dia melawan istrinya, kemudian istrinya menggugat cerai, maka kata istrinya, anak ini uruslah suaminya, diurus oleh suaminya, sementara suaminya enggak punya uang, dia takut hal itu, maka dia bukanlah lelaki yang baik, menjadi mempelai bagi istrinya tersebut, dan tidak ada kebaikan bagi suami yang tidak memiliki rasa cemburu. Dan ini dosa besar ya, walaupun pembahasan tentang hal ini itu tidak terlalu banyak, karena memang harusnya tidak ada pada kehidupan seorang mukmin. Tidak ada dalam kehidupan seorang mukmin. At-thayyibat lit-tayyibin, kan begitu ya, yang baik untuk yang baik. Hukum asal, walaupun ada orang yang bertaubat kemudian dia bisa menjadi baik, atau ada orang yang baik kemudian diuji dengan orang buruk seperti Asia, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Lut, kan begitu. Tapi hukum asalnya adalah at-thayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Baik untuk baik, buruk untuk yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira kalau dilanjutkan akan cukup mengambil waktu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada koreksi silakan. Nggak ada ya. Cukup? Cukup ya? Cukup atau tidak nih? Tutup. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang kita ambil hari ini. Yang pertama adalah tentang bunuh diri, kedua tentang hakim yang zalim, ketiga adalah tentang pemimpin rumah tangga yang membiarkan kekejian ada pada keluarganya. Dan ini ilmu bisa ditransfer kepada yang lain. Semoga Allah jaga kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka